Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Shalom, selamat malam. Malam ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, yang kadang-kadang diabaikan di dalam gereja. Sebab gereja sedang sibuk dengan hura-hura selama ini. Cuma mengejar mujizat, mau hidup enak. Ikut Tuhan mau hidup enak, tokonya laris, dapat jodoh, dapat lotre kali ya. Seperti penglaris. Tuhan diperlakukan seperti penglaris. Malam ini kita akan bicara soal karakter manusia surgawi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal karakter, ya, karakter itu artinya apa sih? Nggak banyak orang bisa mendefinisikan loh. Karakter itu apa? Nah, ada satu tokoh yang bicara soal begini. Karakter itu ibarat pohon. Sedangkan bayangan pohon itu adalah reputasi dari orang itu. Jadi kalau seseorang itu dipandang orang lain sebagai wah orang ini baik gitu misalnya, itu bayangannya yang dilihat, baiknya. Asalnya dari mana? Asalnya dari pohonnya itu, karakternya itu. Nah, itulah sebabnya karakter sangat penting. Ajaran yang merusak di gereja itu adalah Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu kita semua sudah selamat. Itu merusak itu. Mengapa? Karena tidak lengkap ajarannya. Yang lengkap adalah kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita semua ditebus dosa-dosa kita, dibayar di kayu salib, maka jangan buat dosa lagi. Maka kamu harus seperti aku, berpikir dan berperasaan seperti aku, Kristus. Artinya apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita punya PR semuanya. Kita semua punya PR loh. Bukan berarti udah selamat nih. Gitu. Nah itu pelajaran itu merusak itu. Di gereja-gereja diajarkan tuh seperti itu. Makanya orang Kristen banyak yang ibarat pohon bayangannya jelek. Makanya orang dunia nggak terpengaruh, nggak diberkati kalau melihat hidup orang Kristen sebagian. Makanya orang Kristen nggak bisa dipercaya sebagian atau sebagian besar bahkan. Karena memang tidak bisa dipercaya. Karakternya buruk. Mungkin merasa sudah selamat, padahal nggak selamat. Kalau karakternya buruk nggak selamat. Coba kita baca kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke Roma 8 ayat 12. Saya bacakan ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita semua punya hutang sama Tuhan Yesus. Banyak ajaran kan, keselamatan itu gratis, Pak. Siapa yang bilang? Alkitab mengatakan berhutang. Kamu harus bayar. Memangnya gratis di kayu salib? Kamu harus bayar kalau mau selamat. Ya. Supaya hidup, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ayat berikutnya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, binasa maksudnya. Tetapi bukan kepada daging, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita berhutang sama Tuhan Yesus. Bukan hutang uang, bukan. Berhutang supaya jangan buat dosa lagi. Jangan hidup menurut daging lagi.
harus hidup menurut roh. Itu utangnya. Nah, sudahkah kita hidup menurut roh? Nah, ini masalah nih. Makanya ya, karakter itu dibangun melalui apa yang didengar dan apa yang dilihat. Ya, jadi kalau seseorang sering melihat tontonan yang tidak pantas, maka karakternya akan seperti yang ditontonnya itu. Terpengaruh. Itulah sebabnya Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita mendidik anak, jangan sampai dimasukkan hal-hal yang tidak pantas ditonton dan tidak pantas didengar. Nanti karakternya rusak. Itulah sebabnya Alkitab berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan masuk surga saja. Mulai di bumi sudah diselamatkan. Dari apa? Dari karakter dosa. Dari kodrat dosa. Dari karakter duniawi. Dari karakter yang buruk. Ya. Makanya kita gunakan telinga dan mata kita untuk mendengar yang benar. Mendengar kebenaran. Sehingga dalam jangka waktu panjang, karakter kita akan terbentuk. Ya, karakter kita akan terbentuk. Kalau kita mendengar Injil, karakter yang terbentuk adalah karakter surgawi. Kalau kita mendengar kejahatan atau kepalsuan, karakter yang terbentuk karakter si iblis. Nah, jadi tergantung kita nih, hidup kita ini. Kita arahkan kemana? Hidup kita ini kita arahkan kemana? Itu tergantung dari keputusan kita. Bukan takdir. Bukan predestinasi dari Tuhan. Tapi keputusan pribadi apakah aku mau bertobat ikut Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu, hidup seseorang terlihat dari caranya hidup. Hati seseorang bisa dibaca. Banyak orang berkata, hati tidak bisa dibaca. Dalamnya lautan bisa diselami. Hati seseorang tidak bisa dibaca. Salah itu. Hati seseorang bisa dibaca. Dari mana? Dari caranya ia bicara. Dari caranya ia hidup. Bertanggung jawab atau tidak. Bisa dipercaya atau tidak. Jujur atau tidak. Kerja keras atau malas. Rajin belajar atau tidak. Kelihatan. Isi hatinya itu kelihatan. Jadi kalau seseorang mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi ia tidak pernah belajar, tidak pernah menggali, tidak pernah mencari tahu kehendak Tuhan apa, berarti ia bohong terhadap dirinya sendiri. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Jadi karakter itu tidak bisa terjadi secara instan. Karakter itu dibentuk dari waktu ke waktu. Ya. Begitu. Nah, menurut penelitian Bapak Ibu, manusia itu mampu mengingat 20% apa yang dilihatnya. 20% diingat melalui penglihatan. Dan mengingat 30% dari yang didengarnya. Manusia mampu mengingat 50% kalau melalui mata dan telinga bareng. Artinya nonton. Seperti sekarang ini. Lewat Zoom. Kan nggak suara doang. Bisa nonton juga. Nah, itu 50% bisa ingat. Ya, begitu. Tetapi lebih ingat lagi kalau nonton, dengar, dan melakukannya. Ingat banget itu. Sambil melakukannya. Jadi tidak hanya teori, maka akan ingat terus. Sebab kalau nggak dilakukan, sebentar saja lupa. Karakter manusia ini dibentuk, bukan diciptakan.
Ingat nggak, Adam dan Hawa diciptakan di Eden, tidak langsung sempurna. Harus belajar. Harus belajar. Makanya Alkitab berkata, kamu harus kuasai bumi dan seluruh isinya. Nah, itu belajar itu. Belajar menguasai bumi. Ya. Coba kita baca ketika Hawa karakternya menjadi rusak. Apa yang penyebab utamanya? Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat, perhatikan baik-baik tuh. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat itu artinya dengan mata. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Melalui mata, bukan? Lagi pula, pohon itu menarik hati. Keinginan. Karena memberi pengertian, katanya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi rusak. Padahal Tuhan berkata, jangan kamu makan buah itu. Tapi Hawa mengambil keputusan untuk makan. Tidak mungkin Hawa tidak tahu perintah itu. Ya. Jadi kerusakan karakter itu karena keputusan yang salah. Hati-hati. Kalau kita masih punya sisa umur hidup, jangan bikin keputusan yang salah. Nanti karakter kita rusak. Ada banyak orang karakternya sulit diperbaiki. Sebab sudah berumur, dan ia mengeraskan hati, nggak melembutkan hati. Biasa kan, manusia itu kalau sudah berumur nggak mau dinasihati. Merasa sudah senior. Apalagi kalau sekolahnya tinggi, merasa sudah pinter. Padahal nggak pinter. Nah, ini masalah utama manusia itu di situ sebenarnya. Diberitahu kebenaran, nggak percaya. Diberitahu soal hoax, malah percaya. Karakternya sudah rusak. Ya. Dalam Matius 6, ayat 22 dan 23, di situ Tuhan mengajar bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika kita memandang sesuatu yang soal kebenaran, maka tubuh kita terang, hidup kita menjadi terang. Jika matamu jahat, menonton yang enggak-enggak, gelaplah seluruh tubuhmu. Karakter dosa akan muncul. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, makanya ya, mata dan telinga ini dipakai untuk apa? Untuk belajar kebenaran, untuk belajar firman Tuhan. Jangan dipakai untuk yang lain. Kalau nonton film yang nggak penting aja bisa berjam-jam. Kalau dengar khotbah, baru 10 menit sudah nggak betah. Nah, yang begitu-begitu kan merusak karakter sendiri. Banyak manusia karakternya rusak itu karena ulahnya sendiri. Ya. Tuhan Yesus memberikan satu teladan ketika ia dicobai oleh iblis. Itu karakternya mau dirusak. Tapi Tuhan tetap kokoh pada pendiriannya. Sesuai firman Tuhan. Kalau kita perhatikan ya bagaimana Tuhan dicobai oleh iblis, Tuhan selalu membalasnya dengan firman Tuhan. Sebab ada tertulis. Begitu. Makanya setiap kita belajarlah firman Tuhan yang rajin. Belajarnya yang benar. Ya, dengarkan khotbah-khotbah yang benar. Kalau kita mendengar terus begitu, itu seperti sekolah. Sekolah kebenaran.
nanti tanpa terasa mindset dan seluruh jiwa kita akan diwarnai oleh kebenaran. Kalau kita mau belajar, itu butuh waktu, investasi waktu, butuh tenaga, butuh kehendak yang serius. Nah, jadi kalau orang nggak mau belajar, ya bagaimana karakternya mau terbentuk? Banyak orang maunya gampang. Aku berdoa Tuhan supaya karakterku diubah. Nggak bisa. Karakter itu harus dibentuk, ya, bukan berdoa lalu seseorang menjadi baik dari jahat. Nggak bisa. Harus belajar firman. Supaya terjadi metanoia, perubahan pola pikir. Supaya mengerti apa yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Berkenan itu maksudnya yang menyenangkan Tuhan, dan yang sempurna. Ya, karakter itu sangat penting, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang karakternya buruk akan masuk kerajaan surga. Nggak ada. Nggak pernah ada. Tuhan mengatakan begini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan surga. Itu hidup keagamaan itu kurang tepat. Nanti orang pikirannya jadi itu, ritual, liturgi, syariat. Bukan. Kalau kamu karakternya tidak lebih baik dari karakternya orang Farisi, kamu nggak masuk surga. Itu karakter di kayu sune. Teks aslinya pakai kata di kayu sune. Itu karakter. Karakter itu melahirkan perbuatan. Jadi kalau kita tahu seseorang nggak bisa dipercaya gitu, kita tahu tuh karakternya buruk. Selama ini ia buruk belajarnya, atau dia tidak mau belajar. Ya, itulah sebabnya Roma 10 ayat 7, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi nggak otomatis. Kalau pendengaran akan firman Kristus, pendengaran akan firman Tuhan, berapa ayat coba? Satu ayat langsung beriman gitu? Kan tidak. Ada orang yang baca Alkitab 100 kali sudah. Dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi 100 kali. Tapi itu bukan jaminan menjadi beriman. Karena yang ngebut bacanya, nggak ngerti. Yang paling penting itu bukan ngebut atau berapa kalinya, yang penting itu mengerti. Makanya kalau baca satu ayat jangan berhenti di situ. Itu tentang apa itu? Misalnya, ada satu ayat tentang pengampunan. Harus dibaca seluruh Alkitab. Pengampunan itu sebenarnya Tuhan maunya bagaimana sih? Gitu. Itu yang benar. Soal berkat. Harus dibaca sampai ujung, sampai Wahyu. Jangan dipilihin di perjanjian lama. Oh, aku suka yang ini nih. Kekayaan bangsa-bangsa akan ditransfer ke rekeningmu. Sukanya yang begitu tuh, ngawur-ngawur gitu. Kalau kita baca apa ada ya transfer rekening ya sampai kita Wahyu, nggak pernah ada. Ya, banyak manusia itu nggak menghormati firman Tuhan, yang mengandalkan pikirannya sendiri. Mestinya setiap orang mengandalkan Alkitab, firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Seluruh pikiran dipakai untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Sehingga karakter kita dari hari ke hari terbentuk, terbangun menjadi karakter manusia surgawi. Sehingga apapun yang kita lakukan, akan kelihatan manusia ini manusia surgawi nih, yang satu ini. Gitu. Manusia setan itu kelihatan juga. Ngomongnya sembarangan, mulutnya keluar makian. Ya, itu manusia setan itu. Meskipun pakai jubah agama. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi karakter itu syarat utama masuk surga. Kalau kamu tidak bertobat, berjaga-jaga dan bertobat, dosamu tidak diampuni. Kata Alkitab begitu loh. Artinya karakternya masih seperti orang dunia. Nggak diampuni. Alkitab berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apanya yang serupa? Wajahnya? Bukan. Karakternya.
kodratnya, naturnya. Jangan seperti dunia ini, kamu sudah ditebus, kamu anak Allah. Jangan cuma KTP-nya toh yang menjadi anak Allah. Kristen maksudnya. Tapi benar-benar dalam seluruh hidup kita. Kata karakter itu berasal dari bahasa Yunani karasu. Karasu. Ya. Karakter itu berasal dari bahasa Yunani karasu. Artinya apa? Artinya to mark, menandai atau mengukir. Siapa yang menandai atau mengukir natur kita itu? Ya kita sendiri. Ibarat ukir-ukiran itu kita sendiri yang mengukir. Sehingga hari ini kita menjadi seperti ini sifatnya, karakternya, semuanya. Siapa yang mengukir? Kita sendiri dari kecil sampai hari ini. Ketika kecil dipengaruhi oleh orang tuanya. Ketika punya teman dipengaruhi oleh lingkungannya. Ketika besar begini dipengaruhi oleh diri sendiri. Bisa memutuskan diri sendiri. Nah, ketika bisa memutuskan diri sendiri, maka itu dituntut lebih oleh Tuhan. Kamu sudah bisa mikir sendiri. Bertobatlah. Kalau masih kecil dulu salah asuh bisa saja. Orang tua salah ngajarnya. Tapi kalau sudah besar begini, apalagi sudah tua, kamu sudah bisa mikir. Ayo, ukir hidupmu itu. Supaya jadi karakter manusia surgawi. Ayo diukir yang benar. Ya. Ini sebenarnya sudah ditulis oleh Tuhan di kitab Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya gambar dan rupa Allah itu menurut cetak birunya Allah, rancangan Allah. Nah, tetapi ketika diciptakan, unsur kualitasnya harus dikembangkan. Karakter itulah yang menghasilkan apakah hidup seseorang berkualitas atau tidak. Jadi kalau ada seseorang yang bilang dia itu kualitasnya bagus, itu artinya karakternya bagus. Dia itu nggak bisa dipercaya. Wah, sangat tidak berkualitas. Itu namanya karakternya buruk. Hati-hati ya. Kalau orang kalimatnya kasar sekali, bermaksud jahat, menyakiti sesama terus begitu, karakternya buruk sekali itu pasti. Kalau orang tua boleh nggak memarahi anak? Sangat boleh. Dalam rangka mendidik itu kita harus marah. Marah yang benar tapi ya. Kalau ada anak salah, dibiarin aku sayang dia. Itu bukan sayang, itu membunuh namanya. Mengukir ukiran yang jelek dalam diri anak itu. Kalau ada yang meleset, dimarahin supaya tidak meleset. Diukir yang benar. Ya. Hebat ya. Karakter itu asal katanya karaso yang artinya mengukir. Jadi karakter seseorang itu hasil ukirannya dirinya sendiri. Yang dipengaruhi oleh ajaran yang masuk, mata, telinga, dari lingkungan, dan keputusan-keputusannya sendiri. Nah, itulah bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk membentuk karakternya. Jadi karakter ini, kalau mau didefinisikan secara lebih mudah, ya, karakter itu adalah sifat batin seseorang yang menggerakkan hidup seseorang itu. Yang menggerakkan tuh begini, yang membuat dia bagaimana dia bicara, bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana dia beretika, bagaimana perbuatannya, bagaimana caranya dia mikir, ya, bagaimana budi pekertinya, perasaannya.
apa yang ia inginkan. Itu semua itu karakter. Pola pikirnya itu karakter semuanya. Jadi kalau ada orang yang dikasih tugas apa aja nggak dikerjakan, dasar karakternya buruk ini. Nggak bisa dikasih tugas, nggak bertanggung jawab, gitu. Itu karakter tuh. Itu hasil ukiran selama ini. Nah, karakter inilah yang selalu menyebabkan bagaimana kita mengambil keputusan terhadap sesuatu. Keputusan ya, mental atau kualitas. Itu karakter ini. Begitu. Nah, karakter ini sangat menentukan apakah hidup seseorang sukses atau tidak di dunia ini. Setelah kematian, karakter akan menentukan apakah Tuhan berkenan atau tidak dalam hidup kita. Makanya karakter ini penting. Sebab menentukan juga apakah hidup kita berkenan bagi Tuhan atau tidak. Artinya selamat atau tidak. Jangan berkata, enggak, keselamatan karena salib, Pak. Nah, balik lagi. Betul, tapi salib Tuhan Yesus sudah selesai. Lalu Tuhan memerintahkan kita, kamu orang berhutang. Supaya tidak hidup menurut daging lagi. Supaya jangan buat dosa lagi kalau sudah diampuni. Ayo, kenakan pikiran perasaan Kristus. Kalau orang mengenakan pikiran perasaan Kristus, pasti ia bisa dipercaya. Yang pertama. Pasti ia jujur. Pasti ia bekerja keras, belajar keras. Pasti ia mengasihi sesamanya. Itulah cara mengasihi Tuhan. Banyak orang mengasihi Tuhan lewat mulutnya. Tapi karakternya tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Perbuatannya. Ini karakternya buruk nih. Bahkan diri sendiri aja ditipu olehnya. Diri sendiri saja ditipu olehnya. Aku mengasihi Tuhan, nangis-nangis. Tapi sama sesama jahat, iri. Tapi omongannya kasar sekali. Bukan kasar membangun, kasar menghina, membuli. Waduh, gak usah jauh-jauh deh sama pasangan hidup aja sudah menindas. Aduh, karakter apa itu yang terukir selama ini? Ya, jadi karakter ini nggak main-main. Seseorang tidak bisa menjadi saksi Kristus kalau karakternya buruk. Malah jadi sandungan. Coba, siapa yang mau mendengar seseorang bicara yang karakternya buruk? Nggak ada. Ngapain aku dengar dia? Dia aja sifatnya begitu, kan gitu ya. Ketika Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Kamu harus jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Apa maksudnya saksiku? Tentu saja yang memiliki karakter seperti Kristus. Sehingga kalau orang lain melihat kita, orang melihat ini Kristus kecil. Artinya murid Kristus. Ini karakter orang yang bisa dipercaya ini. Makanya ya, iman dalam bahasa Ibrani itu dipakai 3 huruf konsonan atau huruf mati. Alef, mem, nun. Huruf yang sama dipakai menjadi iman, bisa juga menjadi amin. Artinya orang beriman itu adalah yang berkarakter surgawi sebenarnya. Bukan cuma mengaku di mulut. Orang yang beriman itu adalah orang yang satu, bisa dipercaya. Jadi bukan gini, aku percaya Tuhan, udah beriman. Ya kau bisa dipercaya nggak sebagai saksi Kristus? Nah, kalau bisa dipercaya itu iman. Iman itu artinya bisa dipercaya, reliable. Yang kedua, iman itu kokoh, tekun. Tekun itu iman artinya. Ya. Yang ketiga, iman itu artinya sungguh-sungguh. Amin itu iman. Sungguh-sungguh.
Apa yang diucapkan itulah yang dilakukannya. Tentu saja yang baik, yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Ya. Jadi karakter ini sangat penting. Coba kita bercermin diri, karakter kita selama ini seperti apa? Apakah aku sudah bisa dipercaya oleh orang lain? Apakah aku kalau melakukan tugas sudah sempurna? Apakah aku bekerja di kantor sudah menyenangkan Tuhan? Apakah hidupku ini sudah menjadi berkat? Mulai dari keluarga kecil dulu. Bagaimana seorang suami bisa mengatakan beriman kalau istrinya aja dianiaya? Bagaimana seseorang mengaku percaya Tuhan kalau ia selingkuh? Ya, makanya kalau di masa lalu kita semua pernah buat salah, ke depan jangan lagi, jangan diulang-ulang terus, ya. Nah, bertobat lagi mulai sekarang. Ayo di sisa umur hidup kita benahi karakter kita. Dari hal paling kecil, kadang-kadang kita melihat orang ya, aduh, kok kamu begitu ya? Kok kamu pelit banget ya? Aduh, itu karakter itu. Aduh, kamu kok omongannya jahat sekali ya. Nah, itu karakter itu. Kamu kok hobinya membuli orang ya di internet. Itu karakter itu. Itu mencerminkan isi hatinya yang jahat, ya. Nah, coba kita perhatikan mulai sekarang karakter kita itu bagaimana selama ini. Kalau Bapak Ibu mau karakternya menjadi manusia surgawi, perhatikan apa yang kita dengar dan yang kita lihat. Dengarkan kebenaran. Lakukan. Ya. Hanya itu caranya. Nggak ada cara lain. Nggak ada yang bisa menolong kecuali Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan diadakan supaya apa? Supaya kita menjadi murid-Nya. Dan supaya kita mengerti kebenaran. Maka kita akan bebas. Sebab kebenaran itu memerdekakan. Merdeka dari apa? Dari segala keikatan. Dari ketidaktahuan. Dari kesalahan cara berpikir. Dari kesesatan. Mestinya kita semua ini ya menjadi berkat loh, menjadi saksi Kristus. Tidak peduli apakah kaya atau tidak, itu bukan jaminan. Sebab jadi berkat itu bukan bagi-bagian uang saja, bukan. Kalau orang lihat kita, orang bisa tenang, pengen mendengar firman, pengen ditemani, pengen pokoknya aku tenang kalau deket dia. Nah gitu, jangan sampai, aduh, males gue lihat dia, mukanya dia. Nah, ini karakter buruk nih. Bayangannya yang dilihat orang itu buruk banget. Isi hatinya tidak tertata dengan rapi. Ya, kita tahu dunia makin rusak. Orang semakin egois. Hari begini banyak orang sakit, butuh obat, butuh vitamin. Bukannya nolong orang malah dinaikin gila-gilaan harganya. Ada orang yang kesulitan, sakit, bahaya, bisa mati. Lah kok mencari keuntungan di tengah-tengah kesulitan begini? Itu karakter iblis itu. Ya, kalau lagi keadaan begini justru kita kirim-kirim obat. Ada orang yang nitip obat, sini saya beliin. Berapa Pak? Nggak usah. Yang penting ibu sehat. Udah, kita sudah senang. Kalau kita nggak punya uang, ya mungkin nggak membelikan obat, tapi memberikan informasi yang benar. Kan obat nggak harus mahal.
Bapak Ibu tahu nggak, ada obat yang ratusan juta, tapi tidak bisa menolong juga. Ada obat yang cuma ribuan rupiah harganya, tapi ternyata sembuh juga. Nggak tentu. Jadi nggak tergantung, wah saya nggak punya uang Pak, nggak peduli. Hari ini uang hampir tidak ada harganya. Orang kaya kalau sakit, nggak bisa masuk rumah sakit, penuh. Mau bayar berapapun nggak bisa. Ya, makanya Mamon itu menipu. Di saat begini bisa menolong dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ingat, satu-satunya kesempatan dalam hidup ini adalah kita harus membentuk karakter kita seperti yang Tuhan inginkan, yaitu karakter manusia surgawi, man of God. Hidup cuma sekali loh. Jangan sampai orang lihat, wah ini manusia setan ini. Wah, jangan sampai. Hidup kita cuma sekali ini manusia surgawi. Begitu. Dalam segala hal, ingat baik-baik. Dalam segala hal. Makanya kalau kita panggil dia Bapa, kan kita kalau berdoa Bapa di surga, kita panggil dia Bapa loh. Kita harus punya karakter sebagai anak Bapa di surga. Itu artinya. Jangan Bapa di surga, tapi karakternya seperti setan. Ngeledek itu namanya. Bapa di surga, Bapa kami yang di surga. Berarti apa? Kami adalah anak-anak-Mu, Bapa, yang punya karakter manusia surgawi. Mestinya begitu. Prioritas Tuhan itu bukan mau bikin kita kaya, sukses di dunia, bukan. Prioritas Tuhan itu mengembalikan karakter kita kepada rancangan Tuhan. Seperti apa sih Tuhan inginkan karakter yang kita miliki? Nah, itu tujuan utama keselamatan itu sebenarnya. Mengubah karakter manusia yang dulunya sesat, duniawi, jahat, licik, menjadi manusia surgawi karakternya. Soal tubuh ini nanti menjadi tua ya, nggak dipakai. Kita ganti tubuh yang baru. Tapi karakter dibawa terus sampai kerajaan surga. Jangan pernah ada di antara kita yang di surga kita nggak ingat apa-apa, Pak. Kehilangan ingatan. Kan dulu banyak yang begitu tuh pengertiannya. Jangan hilang ingatan loh, Bapak Ibu. Nggak bisa, di surga nggak hilang ingatan. Jangan sampai ketemu Tuhan Yesus bilang, nanya lagi. Om siapa ya? Gitu. Loh, ketemu Tuhan Yesus nggak kenal. Di surga kita tidak kehilangan ingatan. Artinya apa? Artinya karakter dibawa ke surga. Karakter kita. Makanya karakter yang buruk nggak bisa ke surga. Nggak dikasih tubuh kemuliaan. Karakternya buruk, ngapain? Hanya karakter yang manusia surgawi yang dikasih tubuh surgawi dibawa ke surga. Jadi kalau begitu, mari kita introspeksi diri, bercermin diri. Mari kita bertobat. Ayo bertobat. Ini dunia sudah pandemi begini, setiap saat kita bisa mati semua kita. Setiap saat. Nanti kita nggak tahu kalau kita kena tahan atau tidak. Nggak tahu kita. Mati itu cepat loh. Sehari 2 hari bisa mati. Makanya cepetan bertobat. Ya Bapak Ibu ya. Tuhan inginkan karakter kita, karakter manusia lama kita mati menjadi karakter manusia baru, karakter manusia surgawi. Itulah yang namanya lahir baru. Karakter, ingat itu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oke, Bu Hana, coba kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Iya, betul. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya boleh, silakan. Nggak ada yang bertanya nih. Kalau nggak ada yang bertanya, keluarkan kertas ujian. Habis disuruh nanya, nggak nanya.
Oke, saya tanya Aduh. dulu deh. Ya, boleh. Kalau orang makannya nafsu atau rakus, itu berhubungan nggak dengan karakternya? Sebenarnya semua yang kita lakukan itu asalnya dari mindset, pola pikir. Ya pasti dari karakter. Coba saya kasih ilustrasi ya. Dalam suatu perjamuan nikah, itu ada saja orang yang ngambilnya itu banyak banget gitu. Ada. Ya. Nah, kan aji mumpung. Kan mestinya banyak ya nggak apa-apa, tapi ya jangan kebangetan gitulah. Dilihat orang kan malu. Itu kan karakter sebenarnya. Kelihatan loh. Ya, dia karakternya begitu tuh, gitu. Egois. Nanti kalau habis orang nggak kebagian gimana? Saya sering loh ke tempat pernikahan, begitu saya sampai itu udah habis makanannya. Pasti dihabisin sama yang ngambil segini-segini. Aduh. Ya, dan itu karakter itu. Sama, hari ini juga gitu. Waduh, jual vitamin yang dulunya harganya cuma 200.000, hari ini 1,3 juta saya lihat. Capek nggak? Karakter itu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang lain bagaimana mau jadi berkat? Jangan kan jadi berkat. Nggak jadi sandungan aja udah bagus loh. Iya kan? Malu-maluin itu. Begitu mau ngaku Bapakku di surga. Nggak kenal aku, kata Tuhan. Habis aneh-aneh begitu. Aduh. Karakter. Jadi semua yang kita lakukan itu asalnya dari karakter. Oke. Aduh, terima kasih. Ayo Bapak Ibu yang lain mau tanya, silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya, perkenalkan saya Umri, saya dari GBI House of Worship Cengkareng. Oh, Cengkareng. Oke, baik. Ya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, Pak, kan kalau bicara tentang karakter ini kan berhubungan dengan perbuatan baik. Ya. Sudah pasti berhubungan dengan perbuatan baik. Nah, Ya. yang saya tanyakan, standar yang sungguh-sungguh menjadi manusia baru, itu standar kita sebagai manusia apa standar Tuhan? Oke, baik. Tuhan menetapkan standar bagi kita sebagai manusia supaya kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan, gitu. Seperti apa itu? Berubahlah menurut pembaharuan budimu, jangan serupa dengan dunia ini, supaya kamu bisa membedakan mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Berkenan itu berkenan bagi Tuhan, artinya menyenangkan hati Tuhan. Standarnya itu, apakah yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Sebagai manusia, kita manusia. Begitu. Jadi di sini ada unsur perbuatan baik ya, Pak ya? Ada, jelas. Sebab orang yang tidak berbuat baik tidak mungkin selamat. Memangnya ada orang jahat masuk surga? Ya, Enggak tapi kan ada. maksud saya kan ada firman Tuhan yang berkata bahwa kita diselamatkan oleh kata kasih karunia. Ya. Nah, bicara tentang standar kasih karunia, ketika kita memasukkan perbuatan baik, maka kasih karunia itu akan dengan sendirinya runtuh, tidak menjadi kasih karunia lagi. Nah, bagaimana Pak dengan perkataan seperti ini? Oke, kalau baca Alkitab itu tidak boleh 1-2 ayat, ya, harus seluruh Alkitab. Tuhan Yesus mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Itulah kasih karunia. Kita nggak ngapa-ngapain, bahkan kita belum lahir, Tuhan sudah mati buat kita. Itu kasih karunia. Yeah. Bukan karena perbuatan kita. Tuhan sendiri yang inisiatif menebus dosa kita. Yeah. Amin ya. Nah, amin, amin. Lalu kita harus mendengarkan Tuhan kalau kita menerimanya. Kita harus mendengarkan Tuhan, harus belajar pada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Nah, Tuhan berkata begini,
Sudah selesai di kayu salib. Apa yang sudah selesai? Tugas yang diberikan Bapaknya sudah selesai dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Apakah manusia sudah selesai? Belum. Coba dibaca seluruh Alkitab. Tuhan berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Nah, kita sedang diutus Tuhan. Sebab Ya, Pak. kita orang berhutang. Kitab Roma menulis begitu. Kita dikasih kasih karunia, penebusan dosa, makanya kita berhutang. Tuhan Ya, menuntut kita. Maksud saya begini, Pak. Sorry, Pak. Ya. Maksud saya yang diselesaikan kan memang itu dasarnya kan perbuatan dosa kita yang diselesaikan. Jadi memang Yang seharusnya diselesaikan sudah selesai. adalah hubungan yang putus antara manusia dan Bapa di surga didamaikan. Tapi karakter dosa dalam diri kita tidak diselesaikan oleh Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kita menerimanya. Apakah dalam diri kita masih ada dosa hari ini? Dasarnya memang manusia itu berdosa, Pak. Nah iya, saya tanya, masih ada nggak dosa dalam diri kita? Ada. Artinya diselesaikan nggak sama Tuhan? Karakter dosa kita? Kalau percaya sungguh-sungguh diselesaikan. Nggak usah kalau. Sesungguhnya sekarang masih ada dosa nggak? Ada dosa. Ya, artinya belum selesai kan? Kan ada kata percaya, Pak. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, Nggak usah kalau. Kalau itu kan jika. Sekarang sudah sungguh-sungguh belum? Sebagai orang percaya ya sungguh-sungguh. Lah, ada dosa nggak? Ada dosa. Nah iya, kok kontradiksi? Artinya masih berdosa kan? Artinya apa? Gini loh, sifat kita itu, karakter yang kita bahas tadi itu nggak diselesaikan Tuhan di kayu salib, bukan. Itu diselesaikan dengan firman Tuhan dan Roh Kudus dalam diri kita. Sekarang kita hidup ini dalam rangka penyucian diri. Harus hidup kudus, belajar hidup kudus. Karakter dosa harus dibunuh supaya kita lahir baru. Nah, itu maksudnya. Ini proses semuanya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukannya aku percaya, udah terus berubah, ting, langsung jadi manusia Allah. Enggak, tetap jadi manusia jahat. Makanya bunuh manusia lamamu itu. Kau harus pikul salib, kata Tuhan Yesus. Enggak gratis, pikul salibmu. Kalau tidak, kau tidak layak jadi muridku. Makanya kalau baca Alkitab harus lengkap. Jangan cuma sebagian. Sorry Pak, saya mau nanya lagi. Maksudnya kan di dalam Ibrani 10 ayat 10, standar kekudusan itu kan kita ini dikuduskan dulu. Ibrani 10 ayat 10, dibaca. Iya. Dan karena kehendaknya kita telah dikuduskan. Ya, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita di situ siapa ya? Ya, orang yang percaya. Bukan. Kitab Ibrani ini siapa yang nulis? Penulis kitab Ibrani ini menulis ditujukan ke siapa? Ke orang Jakarta? Bukan. Ini ditujukan ke orang di zaman itu. Saya mau kasih ilustrasi yang lebih jelas begini. Saya pilihkan ayat yang lebih jelas ya. Jika seseorang mengaku dengan mulutnya. Ya, coba kita baca Roma 10 ayat 9. Supaya ini jelas. Roma 10 ayat 9. Saya bacakan ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Begitu ya? Iya. Oke. Nah, ayat ini ditulis oleh siapa? Kitab Roma. Rasul Paulus. Rasul Paulus. Ditujukan ke siapa? Kepada orang-orang Roma. Ya, bukan ditujukan kepada kita, bukan. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma.
Nah, jemaat di Roma di zaman itu, ketika menerima surat ini, surat Rasul Paulus ini, dalam keadaan bagaimana? Happy atau lagi disiksa? Lagi disiksa. Lagi dalam penderitaan, siksaan. Di zamannya Roma itu, kalau orang mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, dia bisa dibunuh. Artinya apa? Artinya jemaat Roma ini kalau mengaku dengan mulut, artinya dia sudah siap mati. Itu iman yang benar. Nah, beda dengan orang sekarang. Orang sekarang mengambil ayat ini, aku sudah mengaku dengan mulut, pasti selamat. Tidak. Beda kau dengan jemaat di Roma. Kalau kamu memang mengaku di mulut dan sudah siap mati, kamu selamat. Persis seperti jemaat di Roma. Jadi orang harus mengerti latar belakang dari Alkitab ini, nggak bisa mencomot begitu. Ya, karena seluruh Alkitab itu tidak mungkin bertentangan, semuanya saling melengkapi, saling menjelaskan. Coba kita baca Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Apa artinya? Kalau orang nggak bertobat, dosanya dihapuskan nggak kira-kira? Tidak. Ya tidak. Nah ini kan jelas. Jadi yang tadi itu, kamu telah dikuduskan. Kamunya itu orang zaman itu. Sekarang kita sudah kudus belum? Nah, kalau kita nggak bertobat, nggak berubah, nggak hidup kudus, ya nggak dihapus dosanya. Banyak orang membaca Alkitab gini loh, kamu telah dikuduskan. Loh, kita sudah dikuduskan kan, jadi kita orang kudus, jadi kita nggak punya dosa. Enggak, buktinya ada dosa. Salah baca itu. Kamu telah dikuduskan itu yang dituju jemaat hari itu. Kalau kita mau telah juga, harus berubah karakternya. Jangan hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Nah gitu loh, cara baca Alkitab tuh begitu. Jadi Yesus mati di kayu salib, sudah selesai tugas yang diberikan Bapaknya, pengampunan dosa sudah ditawarkan ke seluruh dunia, tapi banyak orang menolak. Nggak otomatis, menolak. Tapi yang menerimanya diproses menjadi anak-anak Allah. Yang menerimanya diutus oleh Tuhan Yesus. Sama seperti Bapak mengutus aku mengutus kamu. Belajarlah kepadaku. Kamu harus belajar kebenaran. Dan seterusnya gitu ceritanya. Jadi kita sekarang hidup harus belajar mengubah karakter kita supaya baik, berkenan, dan sempurna dalam pemandangan Tuhan. Begitu. Kalau ada ajaran yang nggak setuju, artinya gini, ya sudah karakter kita nggak usah diperbaiki, semua sudah diselamatkan Tuhan di kayu salib, apa begitu kira-kira? Pasti salah itu. Banyak orang pengertiannya begitu, salah itu. Makanya banyak orang tidak berubah hidupnya sebagai orang Kristen. Nggak apa-apa, sudah selamat. Nggak menjaga kekudusan, nggak belajar memperbaiki diri, tidak belajar menyempurnakan diri. Begitu. Begitu Pak Omri? Iya Pak. Baik, oke, Tuhan berkati. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Silakan Bu Lina, tadi udah raise hand. Ibu Lina ya? Iya. Bu Lina, silakan. Ya. Ya, iya Pak. Bertanya sih Pak, cuman maksudnya seringkali banyak orang tadi berpikiran seperti Bapak yang barusan bertanya itu karena memang banyak orang salah mengerti ya Pak akan kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Karena Ya. banyak orang merasa Yesus sudah mati di kayu salib, otomatis keselamatan itu anugerah, jadi semuanya jadi anugerah, jadi semuanya gratis deh gitu ya Pak. Ya. Itu Ya salah, kan, Bu. setiap orang iya, maksud saya gini ya Pak, harusnya setiap orang yang berusaha untuk memperbaiki diri ya Pak, harus Ya. ada keinginan untuk merubah diri seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita pahami gitu. Ya. Jadi nggak bisa cuman sekedar teori-teori atau kita mengerti, jadi kita tidak melakukan apa-apa dari dalam diri kita gitu. Ya. Karena memang benar tadi seperti kata Bapak, karakter itu kan mengukir ya. Ya. Jadi kalau bukan diri kita sendiri yang membentuk kita mau seperti apa, ya kita sendiri yang akan
apa maksudnya kita seperti apa ya, kita yang membuat diri kita seperti itu gitu ya Pak ya. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita, sudah diampuni, sudah diberi Roh Iya, Kudus, sudah diberi firman Tuhan. Iya. Apakah kita mau belajar firman Tuhan? Apakah otomatis nanti kita ngerti? Nggak ada kan begitu. Kita harus Iya, belajar. Roh Iya. Kudus diberikan kepada kita. Apakah kita lalu disetir Roh Kudus otomatis? Tidak. Kita harus memberi diri dipimpin Roh Kudus. Nah, kan begitu kan? Harus menyambut keselamatan. Ya Tuhan. Yang menolak binasa. Iya, jadi memang harus tegas ya Pak. Ya, Keselamatan itu harus dikerjakan. Artinya Ya. keselamatan kita terima, tetapi Ya. harus ada sesuatu bukti dari kita percaya kepada Tuhan itu ada dalam bentuk perbuatan dan perkataan yang kita Yes. bisa Yes. lakukan setiap hari dari hidup kita ya Pak. Jadi Betul. orang mengenal kita siapa. betul. Saya mau quote Matius 5 ayat 48. Ini Yes. perkataan Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Nah, Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Iya. Banyak Berarti orang kan bilang sempurna ya, manusia Pak? nggak bisa sempurna katanya. Kita bisa ya Pak? Kalau manusia nggak bisa sempurna, kenapa Tuhan suruh? Iya benar. Jadi bisa ya Pak? Bisa. Cuma masalahnya, banyak orang mengatakan manusia nggak bisa sempurna itu karena pengertian sempurnanya salah. Iya. Manusia tidak diperintah supaya seperti Bapa di surga menjadi Iya. seperti Bapa. Bukan. Iya. Bapa iya. di surga kan sempurna. Artinya Iya, kita pun harus sempurna sebagai manusia. Iya betul. Yang iya. diberi banyak dituntut banyak. Yang Iya. diberi sedikit dituntut sedikit. Nah, begitu. Makanya dalam segala hal dikuasai. Cara bicaranya dikuasai. Ada firman yang berkata, orang yang bisa menguasai lidahnya, Iya. itulah orang yang sempurna. Nah, itu sempurna dalam hal menguasai lidah. Iya. Nanti menguasai yang lain gitu. Satu persatu harus disempurnakan. Nanti orang bicara gini lagi, keselamatan bukan karena perbuatan baik, balik lagi. Balik lagi ke belakang ya Pak. Muter-muter terus nggak ngerti-ngerti. Saya tuh heran loh sama orang tuh nggak ngerti. Jadinya nggak nyampe-nyampe ya Pak. Nggak Jadi nyampe-nyampe. Padahal Tuhan berkata, kamu harus sempurna. Lagi pula kita melakukan kesempurnaan itu bukan karena kita sombong, karena perintah Tuhan. Iya, benar Pak. Iya benar. Benar. Itu loh. Banyak orang salah, begitu aja nggak ngerti-ngerti. Yo. Saya jadi bingung, apanya yang nggak ngerti sih? Wong ini Alkitab. Kami nggak ngerti, bukan nggak ngerti Pak, karena pola pikir belum Ya. dibenar. Karena sudah termakan oleh premis yang lama. Terlalu banyak dan terlalu lama pengajaran-pengajaran yang salah Pak tentang Ya, kebenaran firman. betul. Sebenarnya itu kalau menurut saya. Iya. Ya, oke, Bu Lina, Tuhan Terima berkati. kasih, Pak Wisnu. Tuhan memberkati. Ya. Ada lagi mungkin? Nggak ada ya? Udah jelas soalnya. Nggak jelas ya. Ya, puji Tuhan kalau sudah jelas. Shalom Pak, nanya sebentar. Boleh. Silakan. Muka ya Pak, soalnya megang anak kecil. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Mengenai karakter ya, sedikit sih, cuma pengertiannya saya kurang mengerti begini. Kalau saya kan mau tidur suka baca Alkitab, terus bangun juga berdoa. Tiba-tiba begini, kadang-kadang pasangan hidup atau anak gitu ya. Tuh kan, mama kok emosi? Kok kamu emosi sih, kok marah? Katanya udah ini, udah itu gitu. Jadi seolah-olah kita tidak boleh marah, Pak. Mengerti. Bagaimana cara pengertiannya saya untuk menjawab untuk anak saya atau pasangan? Oke. Makasih Pak. Begini, banyak orang salah mengerti soal marah. Tuhan Yesus pernah marah nggak? Marah. Pernah. Sekarang begini, ibu punya anak kan? Iya Pak. Kalau anak ibu suatu hari sekolah malas bikin PR, terus ibu marah nggak? Marah lah untuk mendidik. Kalau ibu nggak marah, ibu berdosa. Artinya membiarkan anak dalam kebodohan nanti. Ibu harus marah, itulah yang menyenangkan Tuhan. Marah yang benar maksudnya, ya. Mama kok emosi? Iya, kamu males sih. Memangnya kalau kamu malas terus ku sayang-sayang gitu, ku gendong-gendong gitu. Ku banting kau nanti ya. Jadi manusia itu harus
belajar, kita itu milik Tuhan, nggak boleh suka-suka sendiri. Maafkan saya kata-kata banting tadi ya. Ini bercanda ya. Maksudnya kalau waktunya memang harus marah ya kita harus marah. Untuk apa? Bukan untuk menghukum, untuk mendidik. Gitu. Sebab manusia kalau nggak dimarahin ya, kita aja kalau nggak ada yang marahin, nggak belajar-belajar nanti. Kadang-kadang kita butuh dimarahin. Saya kadang-kadang udah nggak ada yang marahin saya sih memang. Tapi kadang-kadang saya marahin diri sendiri. Begitu aja kok tadi salah ngomong sih. Iya ya, salah ya aku ya, gitu. Iya. Jadi marah yang benar itu harus. Marah yang salah tidak boleh. Jelas ya? Pak, terima kasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Nando mau nanya mungkin? Enggak? Saya nggak nanya, Oh enggak, Enggak. oke. hanya diberkati aja sih Oke, tadi Tuhan. yang mengenai karakter. Ya. Baru tadi sore saya bikin satu kesalahan. Terus ya itu bahasa yang tadi keluar juga. Waduh, tadi Pak Witno ngomong lagi. Akhirnya saya kayak orang stres ini, kayak orang galau, bukan saya mati. Anggap saja malam ini mengingatkan Nando, jangan begitu, gitu aja. Tapi jangan diulang-ulang terus loh, Nando. Lah iya, betul. Kadang-kadang orang menyesal kan, menyesal nangis-nangis. Besok diulang lagi. Kalau diulang terus itu doyan, Pak. Doyan ya. Tapi heran loh, ada orang yang karakternya begini. Dia pinjem uang misalnya ya, ini misal. Terus dia janji, minggu depan pasti saya balikin. Udah sampai minggu depan nih, nggak ada kabar. Terus kasih kabar lagi, minggu depan beneran, swear. Minggu depannya lagi, begitu lagi. Oh ini 3 hari lagi nih. Udah 3 hari kemudian, 7 hari lagi, beneran. Kali ini beneran, kali ini swear, beneran. Swearnya 2 kali. Udah sampai lagi, terus begitu sudah tahunan. Anak saya dari kecil sampai sekarang udah agak besar. Tahunan, janjinya gitu terus. Heran kan? Itu ukiran yang ada di hatinya apa itu? Sebab kalau seseorang nggak bisa bayar itu yang benar. Maaf ya, saya belum bisa bayar. Saya cicil sebisanya saya. Kalau belum bisa ya maaf, saya buat makan dulu. Nah itu kan benar. Anak alaima tinggi itu begitu. Bukannya besok pasti benar. Besok nggak benar tuh tenang aja gitu masih. Nggak minta maaf, nggak apa. Besok lagi ternyata. Terus diulur tahunan. Percaya nggak Bapak Ibu? Belum pernah dengar kan? Sudah hampir 4-5 tahun. Terus tuh sampai sekarang, minggu depan janjinya. Sakit jiwa itu namanya. Nggak bisa itu nggak apa-apa. Namanya orang kan bisa kesulitan ekonomi kan, bisa. Ya sudah ngaku aja, saya nggak bisa bayar, maaf. Kok suatu hari saya bisa bayar, saya angsur deh. Ya udah nggak apa-apa. Gitu loh. Ini bukan soal duit, bukan soal apa. Ini soal karakter. Makanya kita bertobat yuk semuanya malam ini. Ya. Gitu. Di masa lalu banyak orang buat salah sih. Kita juga. Tapi ya ke depan jangan buat salah terus dong. Masa salah terus-terusan nggak diperbaiki. Ya kan? Jangan sampai yang tadi itu ayat. Kalau kamu tidak bersadar dan bertobat, dosamu tidak diampuni. Waduh. Jangan ya. Oke. Cukup? Ya. Ada satu pertanyaan nih. Saya kalau WA seseorang dibaca doang, kagak dijawab, itu termasuk karakter nggak? Semua yang terjadi dalam hidup ini, semua yang terjadi dalam hidup ini itu karakter. Karakter. Ya. Kalau dia sengaja mengabaikan itu karakternya buruk tuh. Tapi kan bisa juga begini. Contohnya saya nih.
WA yang masuk itu bisa ratusan loh. Saya tidur malam, besok pagi, aduh ratusan. Bagaimana saya baca satu-satu, kan nggak mungkin juga ya. Kadang-kadang bisa kelewatan. Iya, saya cepat-cepat gitu kelewatan kadang-kadang. Nah, nanti orang-orang sombong ini, aduh capek dah. Itu. Kita juga nggak boleh terlalu sensitif begitu. Kalau orang nggak baca ya, oh mungkin dia lagi kepikiran banyak hal terus kelewat, bisa juga. Bisa. Tapi kalau dia sengaja terus, memang karakter. Ya, gitu aja. Tapi kalau sekali dua kali masih bisa lah, karena kelewatan. Ya kan? Kayak saya, WA saya nggak mungkin saya balas satu-satu, ratusan satu-satu, saya nggak kerja apa-apa dong. Makanya Bapak Ibu kalau WA saya nggak usah pakai, kalau saya kirimin link gitu ya, terima kasih Pak, nggak usah lah. Terima kasih juga nggak saya baca kok, nggak mungkin saya baca satu-satu. Minta maaf, nggak usah bilang terima kasih, nggak usah apa, nggak apa-apa. Kita sudah saling ngerti aja. Itu ya. Ya. Oke. Oke. Kayaknya udah nggak ada lagi ya pertanyaan ya. Kita akhiri saja. Dan Pak Wiknya yang doa ya. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, saya mau ingatkan, firman Tuhan itu berkuasa. Kalau kita mengerti firman Tuhan, hidup kita berubah 100 kali, 60 kali, 30 kali. Yang berubah apanya? Hidup kita. Apa itu? Karakter kita. Ya, jelas ya malam ini ya. Oke, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu di malam hari ini. Kami benar-benar mengucap syukur dan kami percaya firman-Mu berkuasa, menegur dan mencerahkan setiap kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati gerejamu di GPDI yang dipimpin oleh hamba-Mu Ibu Hana, agar menjadi berkat bagi banyak jiwa, sehingga banyak orang diselamatkan dari pikiran yang salah, dari pengertian yang salah, agar mereka pun menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan. Secara khusus hamba juga ingin berdoa di masa pandemi ini, biarlah Tuhan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini boleh didengar sampai ke ujung bumi. Nanti ketika kami upload ke dalam YouTube kami. Terima kasih Bapak, kami sambut. Kami mau tutup pertemuan ini dengan menyambut berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.